Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء والقرابة وحضرات الجماعة, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Taqwa yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Semoga sehat afiat ini menjadi modal untuk kita menabung pahala untuk perbekalan kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita awali ngaji subuh ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Baitul Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh, salehah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita, atau warga tetangga kita yang saat ini sakit, kita doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah, dikaruniai sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Sya'ban, atau kalau orang Jawa bilang bulan Ruah. Insyaallah kurang lebih 19 atau 20 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan memang mulai dari awal bulan Rajab, doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, yang doa ini termuat dalam kitab Musnad Ahmad, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, sebulan yang telah lalu,
kemudian wa Sya'ban, bulan Sya'ban bulan ini, dan doa kita yang ketiga wa ballighna, dan pertemukan kami Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Dari sebulan lalu kita udah berdoa semoga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu apa yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan Ramadan itu? Tentu yang pertama, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, bulan Ruah, yang perlu kita ingat adalah apakah kita di Ramadan kemarin masih punya utang puasa. Karena sesuatu atau Ramadan atau puasa yang kita tinggalkan wajib hukumnya, ada kalanya qadha, ada kalanya fidyah, ada kalanya qadha dan fidyah, ada kalanya enggak qadha, enggak fidyah. Ini saya kutipkan dari kitab Nihayatuz Zain tulisan Imam Nawawi Banten, bahwa apabila orang muslim kita ini atau muslimah ibu-ibu yang tidak berpuasa, itu konsekuensinya ada 4 itu tadi. Yang pertama ada kalanya wajib qadha saja. Yang kedua ada kalanya fidyah saja. Ada kalanya fidyah dan qadha dua-duanya. Ada kalanya ada kalanya bahkan malah nggak usah qadha, nggak usah fidyah dan nggak dosa. Yang pertama, orang yang nggak berpuasa hanya wajib qadha. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena perjalanan, yang ketiga ibu-ibu karena haid atau nifas, yang keempat karena lupa niat. Ini yang berbahaya, Pak. Para guru-guru kita itu udah berijtihad, selesai taraweh, selesai witir, biasanya dibimbing sama imam, kita baca niat. Baca niat dan niat beda loh, Pak. Niat itu hukumnya wajib, sementara membaca, mengucapkan itu tidak. Bahkan dalam pemahaman saudara kita, niat itu nggak perlu diucapkan, tapi oleh guru-guru kita ucapkan karena untuk membantu hati kita. Lah kita ini dalam menjalani amaliyah Ramadan biasanya kan ramai-ramai semangat di awal 3 hari, Pak Haji Minto masih sibuk gelarin lapet, tapi kan seminggu ke sono wallahu a'lam bishawab. Lah ketika terawih, selesai terawih kita baca niat bareng-bareng, nawaitu shaumawadin dan seterusnya. Tapi ketika kita tidak terawih, niatnya kapan? Ini yang jadi persoalan. Kalau kita malamnya jam 3, jam 4 kita bangun makan sahur, itu secara tidak langsung kita udah berniat puasa. Yang jadi problem ketika malamnya kita nggak terawih, kemudian sahurnya kesiangan, bangunnya udah subuh. Padahal ada satu hadis ini ada dalam kitab Minhajul Muslim tulisan Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu, atau dalam redaksi lain man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niat puasanya dari malam hari, maka hari itu puasanya tidak sah. Nah itulah diijtihadi puasa niatnya atau baca niat setelah witir. Lah kalau malamnya enggak terawih, kemudian subuhnya kesiangan, lah terus niatnya kapan? Lah kalau hari itu walaupun dia enggak makan, enggak minum, puasanya tidak sah. Tidak sahnya bukan karena gak sahur, sahur itu bukan kewajiban, sahur itu hanya sunnah dan keberkahan. Tidak sahnya karena tidak niat. Lah maka solusi juga yang ditawarkan oleh Imam Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain itu, nanti ketika tarawih hari pertama selesai kita witir, kita niat, bahasa kita mengkerapel niat. Harus bahasa Arab enggak? Kita bukan orang Arab, kita terlahir di Indonesia, ya terserah mau pakai bahasa apa terserah. Kalau saya terlahir dari suku Jawa ya pakai ngomong Jawa ya boleh, Pak Haji pakai bahasa Sunda ya boleh, Cak Inong pakai bahasa Madura terserah. Melafalkan niat itu pakai bahasa apa terserah. Ya gampang-gampangnya niat begini, saya niat puasa Ramadan
semuanya karena Allah Ta'ala. Nah nanti seandainya di hari ke-10, di hari ke-11 ada yang kelupaan niat, udah ada niat di awal. Tapi Imam Nawawi Banten juga menyarankan setiap hari atau setiap malam niat itu ditajdid. Tajdid itu artinya diperbaharui. Ya tadi dengan nawa itu soma, ghadin dan seterusnya. Nah itu beberapa di antara alasan yang orang tidak berpuasa wajibnya hanya qadha saja. Yang kedua, wajibnya hanya fidyah saja, enggak wajib qadha. Satu, yaitu apabila orang tidak berpuasa karena sakit yang secara medis sakitnya sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Mungkin udah divonis dokter ini penyakitnya udah kronis, udah stadium mentok, stadium akhir, kayaknya udah sulit untuk sembuh. Nah, seandainya itu terjadi di bulan Ramadan, maka puasa yang ia tinggalkan oleh orang tersebut wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Bagaimana mau qadha? Oh, penyakitnya makin hari makin parah, makin parah, makin parah. Yang kedua, yang hanya wajib fidyah saja, yaitu orang yang sudah lanjut usia, udah sepuh. Orang kalau udah sepuh ada kalanya pikun. Orang yang pikun itu nggak ada kewajiban, nggak ada taklif apa-apa, karena dia tidak termasuk orang mukallaf. Mukallaf itu kebebanan hukum. Karena orang yang kebebanan hukum itu adalah orang yang berakal sehat. Sementara orang yang pikun, walaupun mungkin fisiknya masih kuat, tapi daya ingatnya udah mulai terganggu. Sahur ya ikut sahur jam 9 nyari bubur ayam. Nanti siang-siangan bikin teh manis. Kalau ditakokin, "Mbak, lah kok nyari bubur ayam? Bukannya puasa?" "Apa iya ini bulan puasa?" Oh, mama udah kayak begitu. Maka dia tidak wajib puasa. Wajibnya fidyah. Atau mungkin sebaliknya, daya ingatnya masih bagus di usianya yang sudah senja, tapi fisiknya udah rentan, udah nggak kuat untuk puasa. Maka orang yang seperti ini wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Yang kedua, yang ketiga, wajibnya qadha dan fidyah dua-duanya, yaitu bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi anaknya, bukan kondisi dirinya. Dirinya kuat untuk puasa ketika hamil atau ketika menyusui, tapi anak yang dalam kandungan atau anak yang disusui mengkhawatirkan karena kondisi kesehatannya nggak bagus. Kemudian ibu nggak berpuasa karena bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan anaknya. Lah itu wajibnya dua, qadha dan fidyah. Yang kedua, yang wajib qadha fidyah, yaitu orang yang punya utang puasa bayarnya sampai melewati Ramadan berikutnya. Misal di Ramadan 2023, entah karena alasan apa, ada misalnya 3 hari kita yang nggak puasa, 2024 nggak kebayar karena mungkin kelupaan atau mungkin mabut atau bagaimana. Lah nanti 2025 ini wajibnya dua, qadha dan fidyah. Lah fidyahnya seberapa? Fidyah itu kalau ukuran aslinya tidak sampai 1 liter, cuman dibulatkan, dihitung, nyari gampangnya untuk ikhtiar, siapa tahu hitungan kita salah atau literan kita salah, maka dibulatkan seliter. Diberikan kepada siapa? Yang terbaik adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan kita, entah ponakan, entah adik, yang kondisinya, ekonominya memang pantas untuk menerima itu. Jadi yang diutamakan adalah yang ada hubungan keluarga, kemudian tetangga terdekat, setelah itu baru ke badan amil dan lain sebagainya. Tapi yang diutamakan adalah keluarga dulu. Zakat fitrah sebetulnya ya begitu, Pak. Cuman kita nggak mau repot, akhirnya udah datang ke masjid nitip. Jadi kita bayar zakat ke masjid itu statusnya nitip.
Kalau disebut amil, ya enggak, nitip statusnya. Aslinya kewajiban kita itu menyerahkan kepada mustahik, cuman ya itu budaya kita di Jakarta ini, kita nggak mau repot, ya udahlah datang masjid serahin ke Pak Haji Minto, nanti terserah Pak Haji Minto mau didistribusi kemana. Lah orang nitip itu harusnya kan ada biaya nitip. Kita parkir motor di Indomaret yang cuma bentaran aja, itu ada biaya nitip 2.000. Lah kalau 5 kali kan 10.000. Lah ini nitip, kita nitip minta tolong orang untuk menyerahkan zakat kita. Lo mosok cuma nitip-nitip tok. Lah itu yang ketiga, wajibnya qadha, wajibnya fidyah. Yang keempat, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, dan enggak dosa. Siapa itu? Anak kecil. Anak kecil yang belum balik, belum mukallaf, dia enggak puasa, ya enggak dosa, ya enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Loh, anak kecil ukurannya apa? Satu, dia sudah tidak lagi anak kecil ketika laki-laki mimpi yang wajib mandi. Ini rata-rata biasanya kalau anak-anak ngaji saya tanya, Pak. Ini kita sebagai orang tua ya harus tahu loh, Pak. Anak-anak kita biasanya kelas 5, kelas 6 itu rata-rata sudah ngalami itu. Apalagi sekarang lebih cepat gara-gara tontonan HP. Dulu di sini anak-anak ngaji asal saya tanya ada kelas 5, kelas 6 itu rata-rata sudah ngalamin itu. Ada yang SMP baru ngalamin itu. Lah ketika itu sudah dialami, maka ibadah bagi dia udah wajib, dia sudah tidak anak kecil lagi. Yang kedua, wanita yang sudah menstruasi. Kalau dalam catatan fikih 9 tahun tercepat. Tapi ini kadang tergantung dari kondisi anak tersebut. Lah kita sebagai orang tua, lah kalau menstruasi biasanya ibu yang wajib untuk nanya ke anak kita, udah ngalamin ini apa belum? Yang laki-laki juga sama, itu tanggung jawab kita loh, Pak. Kalau kita melewatkan sehingga sampai anak itu di usia tertentu dia nggak sholat, dia nggak puasa, karena kita nganggapnya masih di bawah umur, tapi ternyata dia sudah haid, ternyata dia sudah mimpi wajib mandi. Kalau dia nggak ibadah, penanggung jawab kalau ada dosa kita orang tuanya, maka kita wajib nanya. Kemudian kalau tidak dua-duanya, maksudnya tidak atau belum mimpi wajib mandi atau belum menstruasi, yaitu nunggu sempurna usia 15 tahun. Lah ketika dia berulang tahun yang ke-15, ini udah hilang status anak kecilnya. Walaupun kalau di Indonesia ukuran anak itu bukan 15 tahun, 17 atau berapa. Tapi kalau dalam catatan fikih ya 3 itu. Kalau 3 ini udah terlewati, jadi dia bukan anak kecil lagi, udah wajib puasa. Kalau puasa yang ditinggal, maka wajib diqadha atau fidyah atau itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, orang gila. Walaupun dia dulu saat waras agamanya Islam, ya rajin ngaji, rajin jamaah, entah karena urusan keluarga, urusan ekonomi, macam-macam berbagai macam urusan, akhirnya dia stres, akhirnya sampai kalau diajak ngobrol nggak nyambung, sering nyanyi-nyanyi sendiri, ketawa sendiri, bebas dari kodok, dari fidyah, dan enggak dosa. Maka sering ada orang bilang kalau orang gila mah bebas. Maka kalau ada orang hidup pengen bebas sebebasnya, catatannya cuma satu, gila dulu. Kalau masih waras, masih ada aturan hukum agama, ada aturan hukum masyarakat. Lah kalau orang gila bebas, mau telanjang sepanjang jalan juga orang maklum wong gila. Marah sepanjang jalan ya orang maklum wong gila. Nggak ibadah, nggak apa-apa, bebas. Itu yang pertama. Persiapan kita kalau sudah tengah-tengahan bulan Sya'ban begini, ingat-ingat kalau perlu dicatat kalau ada puasa yang kita tinggalkan. Kemudian yang kedua,
Budaya kita setiap masuk bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, saya sebut ini budaya, yaitu munggahan atau apa namanya ya? Kalau orang kampung saya nyebutnya megengan. Megengan itu mengagungkan, munggahan bahasa Jawa juga ya, naik. Menyambut bulan suci Ramadan dengan kita berkirim doa. Kadang sampai ada yang rela berdesak-desakan ziarah. Kalau ditanya apakah ada dalil secara spesifik? Enggak. Ini adalah budaya. Lah sesuatu kalau budaya ya tidak bisa dihukumi apa-apa. Wong budaya sama kayak kita pakai baju, ini budaya, Pak. Ini orang nyebutnya baju koko. Lah koko itu kan identik Cina. Lah kadang ada nyebutnya baju muslim. Kalau ini mah bajunya Wong Fei Hung yang lehernya begini ya. Wong Fei Hung Cina. Budaya. Lah sekarang ini kadang ada dari saudara-saudara kita budaya langsung asal dia nggak setuju, vonis bid'ah, sesat, neraka. Budaya. Beduk budaya. Orang ruwahan budaya, orang munggahan budaya. Lah terus sisi agamanya mana? Mendoakan orang tua, baik yang masih ada atau yang sudah tiada. Lah mendoakan kepada orang tua itu tidak dibatasi waktu. Lah ini kadang kita seakan-akan kalau udah mepet Ramadan itu ziarah kubur afdolnya luar biasa. Enggak. Ziarah kubur itu mau kapan saja boleh. Nggak ada keistimewaan khusus nanti kalau udah mepet Ramadan sampai dibela-belain macet-macetan, apalagi di Budi Dharma itu asal sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya Allah, lah kalau mau memang ziarah aman nyaman ya kalau begini minggu pagi libur kerja ziarah, ngedoain orang tua. Lalu ziarah kok nunggu tahun sekali menjelang Ramadan, kadang 2 kali sama menjelang Idul Fitri. Apakah salah? Enggak salah. Monggo-monggo saja silahkan. Tetapi tadi jangan menganggap atau jangan meyakini ini afdolnya kalau udah mepet puasa. Enggak ada dalil khusus. Kalau dalam agama kita, kalau ada keutamaan tertentu ya harus mengikuti. Oh ini loh ayatnya ini. Oh ini loh hadisnya ini. Dalil khususnya apa? Lah kalau nggak ada dalil khusus, nggak ada dalil secara spesifik, jadi dilakukan kapan saja boleh. Cuman kembali lagi, wong tadi itu disebut dengan budaya, mau dilakukan kapan saja ya monggo. Mau ziarah pagi, sore, siang, tapi kalau malam ya deg-degan Pak ya. Tapi kalau Budi Dharma mah nggak serem lah. Kalau kuburan-kuburan di kampung tuh jauh dari pemukiman, pohonnya gede-gede gelap. Nah kalau di sini siang-siang pada main gaple. Lah itu ruahan, itu budaya. Nah sementara mendoakan ke orang tua yang khususnya yang udah tak ada, itu kapan saja. Yuk alangkah baiknya malah ya setiap saat, setiap waktu, selesai kita sholat, selesai atau di kapan saja lah kita ingat ke orang tua, saat itu langsung segera didoakan. Jangan nunggu ntar haul, nunggu ntar menjelang Ramadan, nunggu ntar menjelang Idul Fitri. Lah kok pelit amat kita doain orang tua kok nunggu momen-momen tertentu. Tapi sekali lagi itu adalah budaya yang ada di Indonesia, istilah nyekar, istilah ruahan, istilah munggahan, itu budaya. Lah kalau budaya itu tidak ada ikatan khusus, aturan khusus, harus tanggal sekian, harus di hari atau waktu sekian, tidak. Lah kalau ajaran agama ya kayak sholat, waktunya tertentu, puasa, waktunya tertentu, zakat, ya sama waktunya tertentu. Tapi kalau yang berkenaan dengan budaya bebas. Jadi seandainya kita mau ziarah kapan saja boleh. Lah kalau ada tetangga, ada saudara kok menjelang Ramadan enggak ziarah, jangan disalahin. Iya enggak ziarah, tapi tiap tahu dia tiap saat mendoakan ke orang tuanya minimal dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira. Atau mungkin seandainya ada tetangga kita orang tuanya meninggal kok nggak ngadain tahlilan 7 hari, 40, 100, biarin. Saya yakin yang mereka nggak ngadain itu tetap mendoakan orang tuanya. Atau apakah dia nggak sedekah untuk orang tuanya? Yakin sedekah, Pak. Sedekah kan nggak harus dengan cara seperti itu, boleh dengan cara yang lain. Ini saya sampaikan karena banyak di masyarakat kita itu menganggap kalau ada orang tua meninggal kok anaknya nggak ngadain acara kayak gitu, dianggapnya anak durhaka. Enggak, Pak. Anak durhaka itu justru malah kalau seandainya anak itu ngadain acara 3 hari, 7 hari, 40 hari dengan besar-besaran memakai biaya besar, akhirnya mereka gontok-gontokan karena biaya itu. Anak pertama saya kan udah nyumbang 2 juta, anak yang kedua saya nyumbang 3 juta. Wah, akhirnya malah berantem. Wis, daripada berantem ya kecuali kalau aman-aman aja ya monggo silahkan. Tapi kalau sampai timbul masalah ini yang berbahaya. Karena ini budaya nggak perlu dibela-belain sampai otot-ototan, apalagi sampai berantem. Malah justru madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Yang terpenting adalah doanya. Lah doa itu kapan saja silahkan kita mendoakan ke orang tua. Lah kalau memang nunggu momen Ramadan ya silakan. Yang penting tidak memberatkan. Karena ajaran agama pada prinsipnya adalah taqlilut takalif, menyederhanakan beban, tidak memberatkan. Lah kalau memberatkan itu bukan prinsip agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi